Halo semuanya, video pertama gue di tahun 2025 dibuka dengan cobain TWS. Jadi gue kedatangan TWS dari Ross Technic yang doyan ayam pasti tahu lah ya, dia terkenal banget di sini sama Quiet C-nya. Intinya ini tuh dari brand yang beneran fokus ke audio. Produk mereka tuh nggak jauh-jauh dari ayam, TWS, DAC, kabel kayak gitu-gitulah. Jujur gue lumayan expect agak tinggi di sini, namanya juga TWS dari brand audio ya. Apalagi mereka itu punya DAC yang harganya sampai $600, udah dapat bit karbu tuh. Gue sebenarnya dikirimin 2 TWS sama mereka, tapi gue mau bahas yang ini dulu. Namanya ini Ross Celsa Ceramic X. Ini TWS nih dijual di $35 ya, sekitaran 500 sampai 600 ribuan lah. Dia ada 2 varian, ada yang with Super NC yang lebih mahal sekitar $3, dan yang ada di gue ini harusnya sih yang without Super NC. Gue udah cari-cari di websitenya, kayaknya sih bedanya antara yang with Super NC sama yang without Super NC itu cuman di kalau yang with Super NC itu dapat memory foam ear tips juga. Nah kalau yang di gua ini dia nggak dapat, cuma dapat ear tips silikon standar doang kayak gini. Ini dia tuh ada 3 varian warna juga, namanya Night, Silver Grey, sama Pearlescent White kayak yang ada di gua ini. Nah buat belinya sendiri di Indo tuh sebenarnya ada yang masukin beberapa produknya Ross Technic ya. Cuma yang Ceramic X ini belum masuk. Kalau yang Ceramic biasa itu udah ada. Gua nggak tahu bedanya apa karena gua nggak cobain yang biasa juga. Tapi ngeliat dari fisiknya aja udah beda sih. Yang jelas ini sementara ya, kalau kalian mau beli Ceramic X ini palingan ya langsung dari mainland. Link pembeliannya kayak biasa gue simpan di deskripsi di bawah. So bentukan case-nya kayak gini, kecil banget, enak buat dibawa-bawa. Ini perbandingan size-nya sama iPhone 13, kelihatan kan lumayan kecil. Di depan sini dia ada LED indikator buat baterai-bateraian dan charging. Ini total playtime-nya diklaim bisa sampai 50 jam gabungan antara bat sama si charging case-nya. Dan dia ini juga udah ada fitur yang namanya tuh super charge, intinya buat ngecas cepet lah. Jadi si batsnya ini kalau dicolokin ke si charging case-nya itu dia kalau ngecas 10 menit bisa dapat sampai 10 jam playtime. Itu estimasi aja sih, tetap tergantung volume, mode, sama audio file yang diputar. Lanjut di bagian bawah sini dia ada satu buah tombol buat reset sama ada port type C buat ngecas. Udah sih gitu doang. Buat warnanya ini yang ada di gue ini kan namanya Pearlescent White ya. Dia tuh kayak putih-putih mutiara gitu. Kalau kena cahaya nih agak-agak kelihatan warna lilac, kuning, hijau dikit sama ada merah dikit banget. Kalau dari selera gue sebenarnya gue nggak gitu suka sama warna dan gloss finishnya ini, tapi gue bisa suka karena ini kelihatan unik dan sebenarnya ini gloss finishnya tuh bagus karena nggak gampang baret sama sekali cuy. Beberapa TWS under 500 ribu yang pernah gue coba tuh kalau gloss finish ya itu gampang banget baret, tapi ini nggak sama sekali. Dia juga yang gloss finish tuh sebenarnya cuman bagian luarnya doang, dalamnya kayak gini dia, matte putih sama matte lilac, cocok buat cewek sini warnanya soft banget. Dan ini ya dia build quality charging case-nya bagus banget, kerasa premium, solid, rapi, buat buka tutup case-nya juga satisfy banget sih. Oke terus buat buds-nya bentukannya kayak gini, dia modelan Sukro, nggak ada batangnya, kecil, ringan, bagus. Dan ini fittingnya enak sih, dia tuh cukup flush, nggak kerasa nongol gede gitu. Ear tipsnya juga lembut, nggak ada masalah sama sekali. Cuma di kuping gue yang lumayan gede, gue ngerasa nozzle-nya ini dia agak kurang panjang. Soalnya bagian inner shell-nya itu udah keburu menuhin kanal telinga gue. Tapi si nozzle-nya tuh kayak baru masuk dikit doang. Harusnya sih ini kalau yang ukuran kupingnya lebih kecil dari gue bakalan lebih fit properly. Tapi segini pun di gue ya, ini buds udah bikin budek banget. Nggak rekomen buat dipakai di kondisi yang beresiko tinggi kayak misalkan sepedaan atau motoran di jalanan umum, itu bahaya banget. Sebenarnya ini TWS tuh udah ada ANC-nya yang mana lengkap juga sama transparency mode, tapi tetap aja namanya transparency mode nggak akan sepeka denger langsung. Di luar dari skenario penggunaannya, ini transparency mode-nya cakep sih, berasa beda banget dibandingin sama pas di mode normal. Playbacknya juga ini nggak kerasa terlalu artifisial, entah itu dari suaranya, volume, ataupun arahnya. Buat di mode NC-nya juga ini bagus, suara-suara noise yang masih normal-normal aja itu bisa keblok dengan sangat baik. Sebenarnya ini kan bentukannya in-ear ya, dicolok ke dalam telinga, jadi dia passive isolation-nya aja udah bikin budek, apalagi kalau fittingnya cocok. Ditambah ini ANC-nya bagus juga, jadi makin bener-bener lah keisolasi sama dunia luar. Oh ya, ini tuh dia ada total 4 mode, ada ANC on, ANC off, transparency, dan wind noise cancellation.
Jadi ceritanya buat White Noise Cancellation ini semacam ANC juga, tapi dia itu lebih fokus buat nge-reduce frekuensi yang dihasilin sama suara angin gitulah intinya. Tapi lagi-lagi sih sebenarnya dia passive isolation-nya udah bagus, jadi kalau kita main di volume 30 aja udah lumayan bikin budak, bahkan dalam keadaan ANC off sekalipun. Jadi maksudnya menurut gua nggak sampai sesignifikan itu kalau dibandingin sama ANC on. Antara ANC biasa sama White Noise tadi tuh ya sama-sama aja lah intinya buat ngurangin noise sekitar. Bedanya White Noise tuh lebih spesifik buat kurangi suara angin. Nah sebenarnya dia ini ada satu mode lagi namanya game mode kayak biasa buat ngurangi latency yang diklaim sih bisa sampai di 54 millisecond. Tapi tetap aja ini nggak bisa buat dipakai di skenario yang butuh latency super minim kayak misalkan main musik atau main game serius. Kalau dipakai kasualan doang termasuk misalkan nonton podcast ya ini oke sih nggak ada masalah. Lanjut sebelum masuk ke suara gue rekap fitur lainnya dulu dikit. Dia ini udah ada sertifikasi IPX5 juga, jadi kalau kehujanan, kena keringat kayak gitu-gitu udah pasti aman. Terus dia juga udah ada multi point connection alias bisa connect kedua device secara bersamaan. Dan dia ini juga udah support yang namanya apps cuy. Isinya ya standar buat lihat baterai, atur mode, ada preset EQ, sama ada buat atur touch controlnya juga. Dan pastinya ini TWS juga udah ada mikrofonnya, suaranya kayak gini. Oke, tes 1, 2, 3, kurang lebih kayak gini nih suara mikrofon dari Ceramic X yang lagi gue pakai. Ini gue seperti biasa recordnya di HP langsung. Dan ini mic-nya ternyata surprisingly lumayan bagus karena pickup power-nya kenceng termasuk ya. Soalnya ini gue ngomong biasa aja, gak teriak-teriak. Tapi di sini waveform-nya lumayan tinggi. Dan di sini ya masih wajar ya karena dia konektivitasnya pakai Bluetooth. Jadi ada semacam kompresi dikit-dikit lah, tapi segini sih artikulasinya masih termasuk bagus banget. Oke, sekarang saatnya bahas suaranya. By the way, dia ini kodeknya udah support LDAC, AC, MSBC sama SBC dan config drivernya nggak ada yang aneh-aneh, dia pakai single dynamic driver 10 mm. Nah, buat tuningannya sendiri, ini TWS tuh lebih ngarah ke V-shape with bass boost dikit. Jadi ini overall bassnya tuh bukan yang boomy, jedak-jeduk parah, dia tuh lebih kecukupan aja. Kalau ngomongin soal quantity ya dia sub-bassnya lebih tebel, lebih ada daripada mid bassnya tapi nggak sampai yang megah banget. Dan ini mid bassnya gue suka juga karena dia itu teksturnya bagus, cukup rapih, jeduknya juga berasa. Tapi emang ini bukan tipikal bass yang ngebut-ngebut amat. Jadi kalau dipakai rock metal yang agak kenceng tuh ya cuma sekedar bisa aja. Terus buat midnya kalau soal instrumen macam gitar atau piano kayak gitu nggak ada masalah sih. Note width-nya ini lumayan bagus, timbrenya juga cukup familiar atau biasa disebut natural. Kalau buat vokal ini dia tuh male vokalnya sedikit lebih tipis daripada female vokalnya. Segitupun female vokalnya sebenarnya nggak termasuk yang tebel-tebel amat. Dan ini vokalnya vokal tipikal yang ngayun banget, aman banget, nggak ada nusuk-nusuknya sama sekali, nggak sibilance. Tapi tetap dengan tekstur yang bagus, jelas, artikulasinya juga jelas, tegas. Di sisi lain dia kalau diajak vokal yang high notes ini masih tetap bisa kasih energi yang bagus juga. Maksudnya nggak sampai yang nyantai terlalu loyo banget lah. Ini cukup fun sih menurut gua. Nah terus buat treble-nya ini termasuk yang nyantai juga. Suara cymbal, trompet, violin tuh keluar sih keluar tapi ya sopan banget, nggak ada nyelekit-nyelekitnya. Nyaman banget sih buat dipakai agak lama. Tapi ya gitu, kalau kalian suka treble yang extensionnya mantep-mantep yang agak agresif ya ini menurut gua kurang masuk sih. Emang dia ini tuningannya tuningan yang nyantai buat harian gitu. Dan menurut gua dia ini paling asik diajak buat musik-musik pop dan sekitarnya lah. Soalnya kalau rock metal yang agak kenceng ya itu tadi bassnya kurang ngebut. Kalau buat EDM juga ya ini bassnya bisa dibilang masuk ke kategori yang masih kurang tebal. Sebenarnya kalau buat gue sendiri oke ya karena gue nggak terlalu suka yang bass terlalu gede. Cuma secara umum kayaknya sih untuk patokan di EDM ya ini masih kurang jedak-jeduk banget. Nggak tahu kalau fittingnya lebih cocok, telinganya lebih kecil, bisa lebih deep fit, mungkin bakalan lebih dapat lagi bassnya. Tapi yang gue rasain sih kayak gitu. Dan itu pun sebenarnya bukan berarti nggak bisa atau sampai nggak enak ya, nggak juga. Cuma lebih ke ya arahnya memang bukan spesifik ke arah sana aja sih. Overall ini suaranya menurut gue bagus banget. Nggak mengecewakan lah kalau TWS ini berasal dari brand audio. Sesuai sama target pasarnya ini TWS tuh bisa kasih tuning yang aman, nyaman, dan teknisnya tetap bagus. Dia kedengeran bersih, clean banget, black background, stereo imagingnya juga bagus, separasinya juga lumayan lah.
Palingan di soundstage aja yang bisa dibilang ya masih lumayan jauh dari kata megah, kerasa ngumpul semua dalam pala. Tapi kalau ngeliat dari form factor yang kayak gini ya gimana ya, nggak bisa ngarep banyak juga. Buat harga 500 ribuan menurut gue ini TWS worth it banget, all in one package. Fiturnya lengkap, tadi ada ANC gaming mode, IPX5 multi-point connection, apps dan lain-lainnya. Fittingnya juga cakep, bentuknya cakep, build quality-nya bagus, suara bagus, mic-nya juga bagus. Gua ngarep Pros Teknik cepet-cepet masukin Ceramic X ini ke Indo biar belinya lebih gampang, termasuk mungkin beberapa produknya mereka juga perlu dimasukin ke Indo. Soalnya dari produk-produk mereka yang udah pernah masuk Indo itu gue liat-liat dari review orang yang beli ya itu bagus-bagus sih. Termasuk ya Ceramic X ini yang udah gue cobain dan ternyata ini TWS bagus juga. So, palingan itu aja sih, sampai sini aja videonya. Thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.